Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sama seperti sistem-sistem lain yang ada di dalam tubuh kita, sistem reproduksi juga sangat penting dalam tubuh kita. Kenapa? Karena sistem reproduksi itu berfungsi dalam menghasilkan keturunan. Maaf sebentar. Jadi sistem reproduksi itu untuk menghasilkan keturunan. Nah, dengan menghasilkan keturunan ini, makhluk hidup tidak akan punah. Nah, seperti yang kita tahu, sistem reproduksi dibagi menjadi dua. Ada sistem reproduksi laki-laki dan ada sistem reproduksi perempuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi laki-laki terlebih dahulu ya. Sistem reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua. Oke, yang pertama ada alat kelamin dalam, dan yang kedua ada alat kelamin luar. Untuk alat kelamin dalam terlebih dahulu. Alat kelamin dalam terdiri dari ada beberapa. Yang pertama ada testis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada epididymis. Kemudian yang ketiga ada vas deferens. Yang keempat ada ductus ejaculatorius, dan yang terakhir ada uretra. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama untuk testis. Testis itu adalah suatu organ yang bentuknya seperti bulat telur, jumlahnya sepasang. Saya gambar dulu nih. Bentuknya bulat telur, jumlahnya sepasang, dan dia mampat. Kenapa dia mampat? Karena di dalamnya banyak terdapat suatu saluran. Nah, jadi si testis ini ada lapisan-lapisannya seperti ini, dan di dalamnya ada suatu saluran yang sangat panjang sekali. Nah, seperti ini. Nah, saluran yang ada di dalam testis ini namanya adalah tubulus seminiferus. Nah, di dalam tubulus seminiferus ini terjadi suatu proses yang sangat penting bagi laki-laki, yaitu proses spermatogenesis. Pada tahu nggak apa spermatogenesis? Iya benar, spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma. Dan ada satu lagi, di tubulus seminiferus juga terdapat proses pembentukan suatu hormon yang ada dalam laki-laki, yaitu hormon testosteron. Nah, tubulus seminiferus ini sangat panjang sekali. Tadi sudah saya bilang ya, panjangnya bisa mencapai sekitar 250 meter untuk satu testisnya. Jadi kalau 2 testis ya tinggal nambah aja. Kemudian di tubulus seminiferus yang sangat panjang sekali ini ada banyak terdapat sel-sel. Sel-sel apa saja? Nah, karena dia mengalami proses spermatogenesis, di dalam situ berarti di dalam tubulus seminiferus terdapat sel-sel calon sperma. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian karena dia menghasilkan hormon testosteron, berarti ada sel yang menghasilkan hormon testosteron. Nama sel yang menghasilkan hormon testosteron adalah sel Leydig. Nah, sel Leydig ini yang fungsinya menghasilkan hormon testosteron. Dan yang terakhir ada sel yang juga tidak kalah penting, yaitu sel Sertoli. Apa itu sel Sertoli? Nah, seperti saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa di dalam tubulus seminiferus terjadi proses spermatogenesis. Nah, sel Sertoli ini yang berfungsi merawat sperma. Jadi hampir mirip seperti babysitternya sperma lah. Jadi sel Sertoli ini sangat berjasa sekali dalam proses pembentukan sperma. Dia memberi nutrisi,
pada sperma itu sehingga sperma itu bisa tumbuh dengan baik. Oke, kemudian cukup untuk yang di testis ya. Kemudian setelah dari testis, saluran tubulus seminiferus ini akan keluar menuju ke suatu saluran lagi, bentuknya seperti koma. Nah, seperti ini. Namanya adalah epididymis. Jadi ini namanya adalah epididymis. Nanti saya lihatkan gambarnya ya biar tahu bisa lebih jelas. Nah, di epididymis ini juga sama seperti di testis, ada suatu saluran melengkung-melengkung yang panjang, tapi panjangnya tidak lebih panjang dari tubulus seminiferus. Panjangnya epididymis sekitar hanya 600 cm mungkin ya, sekitar kurang lebih 600 cm. Itu untuk epididymis. Apa fungsi epididymis? Saya gambarnya kok di situ ya. Ini saya lanjutkan di sini nih. Oke. Kok tujuan, maaf. Fungsi epididymis. Nah, apa fungsi epididymis ini? Fungsi epididymis adalah gudang sementaranya sperma. Jadi spermanya kan tadi dibuat di tubulus seminiferus di dalam testis ya. Nah, kemudian setelah dia selesai, dia akan dikeluarkan melalui epididymis dan ditaruh di gudang sementara, yaitu di epididymis. Selain jadi gudang sementara untuk sperma, epididymis juga berfungsi dalam proses pematangan sperma. Jadi sperma yang keluar dari tubulus seminiferus itu belum sepenuhnya matang dan harus mengalami pematangan lagi di epididymis. Untuk selanjutnya saya jelaskan melalui gambar saja ya. Oke, sebentar. Saya ambil gambarnya dulu karena ini saluran. Oke, ini adalah gambarnya. Tadi yang pertama sudah kita pelajari tentang testis ya, dan yang kedua sudah kita pelajari tentang epididymis, dan sekarang masuk ke saluran. Ini saluran juga ada 3 saluran, yaitu vas deferens, ductus ejaculatorius, dan uretra. Kita lihat di gambarnya. Testis, nah ini adalah testis yang maaf sebentar. Oke, ini adalah testis yang tadi saya jelaskan, dan di dalamnya ada tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Kemudian ini yang pertama, dilanjutkan ke epididymis, ini yang kedua, dan yang ketiga adalah vas deferens. Nah, ini adalah vas deferens. Apa vas deferens itu? Vas deferens itu adalah saluran yang menghubungkan antar epididymis ke ductus ejaculatorius. Ini di gambarnya kok nggak ada ductus ejaculatorius ya? Harusnya ductus ejaculatorius itu di daerah sini nih, saya tambah ya. Ini adalah ductus ejaculatorius. Oke. Jadi vas deferens itu dimulai dari epididymis ini, dia naik ke atas melewati kantong kemih atau urin ya, untuk gudang sementara urin, turun ke bawah dan ujungnya ada di vesikula seminalis. Apa itu vesikula seminalis? Vesikula seminalis itu suatu kelenjar, nanti akan saya jelaskan. Nanti ada 3 kelenjar. Nah, ini yang saya garis bawah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Vas deferens ya tadi, kemudian selanjutnya diikuti oleh ductus ejaculatorius. Jadi ini ductus ejaculatorius, ini yang keempat. Kemudian dilanjutkan setelah ductus ejaculatorius dilanjutkan ke uretra. Oh iya, tadi untuk ductus ejaculatorius itu pertigaan yang ada di dalam ya. Jadi ini kalau ini urin, kalau ini sperma. Nah, untuk uretra itu yang terakhir, letaknya di dalam penis, dan uretra ini juga muara 2 saluran. Muara 2 saluran. Saluran apa saja? Salurannya adalah saluran urin atau sistem ekskresi dan saluran sperma. Jadi hanya ada 1 muara yang digunakan untuk pengeluaran urin dan pengeluaran sperma. Oke. Yang di sebelah sini sama saja gambarnya, ini dilihatkan bahwa ini ya, testisnya ada 2
ada 2 atau 1 pasang. Kemudian epididymis juga ada 1 pasang, vas deferens juga ada 1 pasang, sampai ke ini uretra hanya 1 seperti ini. Jelas untuk anatomi pada sistem reproduksi laki-laki ya. Akan saya lanjutkan ke alat kelamin luar sekarang. Oke. Selanjutnya yang kedua, Oke, sebentar. Yang kedua ada alat kelamin luar. Kalau alat kelamin luar ini hanya ada 2, yaitu ada yang pertama skrotum dan yang selanjutnya ada penis. Skrotum terlebih dahulu. Skrotum itu adalah pembungkus testis. Tidak hanya membungkus, ternyata skrotum itu punya fungsi lain. Fungsi lainnya apa? Yang pertama, dia pelindung dari gesekan, ya. Dan yang selanjutnya ada pengatur suhu. Nah, ternyata Allah memberi kelebihan untuk skrotum ini, dia bisa mengatur suhunya testis. Kenapa kok testis harus diatur suhunya? Ternyata yang namanya proses spermatogenesis itu suhunya tidak bisa berjalan. Proses spermatogenesis tidak bisa berjalan kalau suhunya sama seperti suhu tubuhnya manusia. Ternyata proses spermatogenesis ini bisa berjalan kalau suhunya 2 derajat Celcius di bawah suhu manusia. Oleh karena itu kenapa testis juga letaknya di luar tubuh ya. Bayangkan kalau testis letaknya di dalam tubuh, berarti suhunya kan mengikuti suhu tubuh. Karena spermatogenesis ini fungsinya dia mengharuskan untuk suhunya 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh. Oleh karena itu letak testis adalah di luar tubuh, dan yang mengatur suhunya adalah skrotum ini. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada penis. Kalau penis itu fungsinya sebagai alat kopulasi. Apa ya alat kopulasi ya? Alat kopulasi itu alat untuk menyalurkan sperma dari tubuh jantan ke tubuh betina. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti pertanyaannya bisa melalui saya langsung atau di kolom komen ya. Selanjutnya yang pengen saya jelaskan adalah tadi sedikit kita bahas tentang kelenjar ya. Ada 3 kelenjar, ada vesicula seminalis ini. Saya buka lagi ininya. Ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan ada kelenjar purbouretral. Apa itu? Saya tulis terlebih dahulu. Kita bahas. Ini kelenjar kelamin. Apa sih kelenjar kelamin itu? Kelenjar kelamin itu fungsinya menghasilkan cairan semen. Bukan semen yang buat bangunan ya. Cairan semen ini fungsinya, bayangkan aja sperma itu seperti ikan. Ikan itu untuk bisa bertahan hidup kan butuh air. Nah, cairan semen ini adalah tempat hidupnya si sperma. Jadi si sperma butuh cairan semen untuk bisa tetap hidup. Siapa saja yang menghasilkan cairan semen? Ada 3 kelenjar lagi. Kok keluar ini lagi? Apa saja yang menghasilkan cairan semen? Yang pertama ada vesicula seminalis. Kemudian yang kedua adalah prostat. Dan yang ketiga ada kelenjar bulbouretral. Nah, 3 kelenjar ini fungsinya menghasilkan cairan semen yang sifatnya basah. Selain itu, dia juga menyiapkan nutrisi. Nutrisi untuk siapa? Nutrisi untuk sperma. Agar sperma itu bisa hidup saat di luar tubuhnya laki-laki. Letaknya di mana? Nah, kita lihat gambar lagi kalau gitu. Letaknya vesicula seminalis tadi saya bilang ada di ujung vas deferens. Jadi ini.
Ini adalah ini adalah vesicula seminalis. Kalau kelenjar prostat di mana? Ini adalah kelenjar prostat. Kalau bulbo uretral di mana? Bulbo uretral letaknya di sini. Nah, dia namanya aja uretral. Nah, berarti dia ada di uretra. Bulbo uretral itu letaknya di uretra. Kalau prostat sama vesikula, tapi sebenarnya tiga kelenjar itu saling berdampingan dan bisa menghasilkan cairan semen. Oke, sekian dulu untuk sesi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah saya akan buat sesi yang lain untuk subbab-subbab yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.